Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriska Amelia Putri, NIM 61014200014 dari Prodi PJKRA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang cara penanganan cedera untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan dan pencegahan cedera atau sport injury. Nah, di sini saya akan membuat video penanganan tentang cedera lecet, dan sebelum kita masuk ke video penanganannya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu cedera lecet, apa akibat dari cedera lecet, dan jenis-jenis apa saja. Nah, yang pertama, di sini cedera lecet atau luka lecet sering terjadi ketika kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar, sehingga lapisan atas kulit mengelupas. Meski tergolong luka ringan, luka lecet juga memerlukan perawatan yang tepat. Dan pada umumnya, luka lecet ini terjadi di lapisan teratas kulit atau epidermis. Dan luka ini tidak separah luka sayat atau robek yang menyebabkan pendarahan hebat. Tetapi luka lecet ini dapat meninggalkan bekas atau jaringan parut pada kulit. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis luka. Dan luka lecet ini adalah salah satu jenis luka yang terbuka atau open wound, yang dapat terjadi pada permukaan luar kulit. Selain luka lecet, terdapat beberapa jenis luka, yaitu yang pertama adalah luka sayat, yang bisa terjadi akibat benda tajam seperti pisau cukur. Dan yang kedua ada luka robek, yang juga bisa disebabkan oleh benda tajam seperti pisau. Dan yang ketiga itu luka tusuk, yang disebabkan oleh tusukan benda runcing seperti paku. Dan yang terakhir ada luka terkelupas, yang disebabkan oleh ledakan atau tembakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara mengatasi luka terbuka ini atau luka lecet ini. Di sini bila lukanya itu cenderung ringan, kita bisa tangani sendiri di rumah. Tentunya hal yang kita harus lakukan setelah kulit terluka adalah memberi pertolongan pertama. Sebenarnya setiap jenis luka itu membutuhkan penanganan yang berbeda. Akan tetapi secara garis besarnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk luka ringan. Dan di sini cara penanganan yang pertama adalah kita harus mencuci tangan kita sendiri agar kita tidak terkontaminasi dengan luka pada saat kita menangani seseorang yang terkena luka. Dan yang kedua, di sini seseorang yang terkena luka, lukanya harus kita bersihkan dengan air yang mengalir agar kotoran atau apapun itu bisa bersih dan hilang. Dan selanjutnya kita bisa mengoleskan obat luka atau antibiotik untuk mencegah infeksi. Dan di sini bila luka itu membentuk pola lingkaran atau sedikit luas, kita bisa menutupnya dengan perban. Dan hal ini dilakukan guna mencegah area luka agar tetap kering dan bersih serta melindungi sel-sel kulit yang terbentuk. Dan di sini tidak semua jenis luka itu bisa ditangani sendiri ya, teman-teman. Cara menangani luka di atas yang tadi saya jelaskan hanya berlaku kalau jenis lukanya itu ringan dan tidak begitu serius. Perlu diingat, tidak semua jenis luka itu bisa kita obati dan bersihkan sendiri. Ada beberapa jenis luka yang harus ditangani oleh petugas kesehatan di klinik atau rumah sakit.
Nah, ciri-ciri luka terbuka yang harus ditangani secara medis ini adalah area luka yang luas atau lebar dan membutuhkan jahitan ini harus langsung ditangani oleh medis. Dan yang kedua, luka tersebut sangat dalam. Tentunya kita juga tidak bisa menangani secara keseluruhan untuk luka yang sangat dalam ini. Dan yang ketiga, luka yang terasa sangat menyakitkan ketika dibersihkan sendiri. Dan yang keempat, apabila masih terdapat kotoran seperti kerikil, serpihan, atau puing-puing yang tidak bisa diambil, ini harus ditangani oleh medis. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang cedera luka ini. Dan berikut kita akan melihat video cara penanganan cedera luka terbuka atau cedera luka lecet yang kita harus tangani sendiri. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana video cara penanganan cedera lecet. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.